Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan persiaran hidup kita, dalam perjalanan rohani, seringkali kita khawatir dan tidak percaya akan penyelenggaraan yang ilahi di dalam persiaran hidup kita, hanya karena ada tantangan dan persoalan yang silih berganti datang di dalam hidup kita. Tetapi Anda dan saya serta kita semua hari ini diajak untuk bertumbuh dan hidup di dalam iman. Tidak perlu kita hidup di dalam kemewahan, tetapi di dalam iman yang kuat. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, Engkau senantiasa memelihara kami dengan rahmat-Mu, sebagaimana Engkau memelihara hidup keluarga janda di Safrat. Semoga kami berani mempersembahkan dari kekurangan kami dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu, sehingga kami di dalam perjalanan hidup mau senantiasa bertumbuh di dalam iman dan bukan berbuat baik karena sebuah hal yang hendak didokumentasikan, tetapi biarkanlah kami bertumbuh di dalam kasih-Mu di dalam lembaran kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam perjalanan rohani yang dilakukan oleh Nabi Elia, di dalam perjalanannya menuju ke Safrat, kita diajak, Anda diajak, saya pun diajak untuk belajar mempercayakan segala sesuatu di dalam hidup kita kepada Tuhan. Tidak setengah-setengah tetapi sepenuhnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Elia, ia mencoba untuk melepaskan kekhawatirannya, keraguan-raguannya. Ketika ada persoalan dihadapi, di dalam iman ia menjawab dan mencoba memberikan sebuah solusi. Dan ketika dia sepenuhnya memberikan dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, ia pun tidak berkekurangan. Bahkan imannya juga menjadi berkat bagi si janda yang ditemuinya, yang dimintainya untuk membuatkan sepotong roti. Bahkan sampai musim habis, mereka tidak berkekurangan. Ketika Anda dan saya serta kita semua mau berbagi, ketika kita semuanya mau bertumbuh di dalam iman, Tuhan menjadikannya di dalam hidup kita baik-baik saja. Tuhan memberikan jaminan di dalam hidup kita dan kita tidak akan berkekurangan. Yang terpenting, kita menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah, yang senantiasa mau terus berusaha, yang senantiasa terus mau berjuang dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam Injil suci menurut Matius pada hari ini, Anda dan saya serta kita semua diingatkan bahwa kita adalah garam dunia. Yesus mengajak Anda dan saya serta kita semua untuk hidup dan bertumbuh di dalam iman. Berarti kita sebagai orang beriman senantiasa hidup berdasarkan sabdanya, berdasarkan peraturan-peraturannya. Sifat dari garam itu hanya bisa dirasakan ketika sudah dicampur di dalam sayur, jika dicampur di dalam rempah-rempah, jika dicampur di dalam makanan yang kita buat. Kita hanya bisa merasakan garam itu, tetapi bentuknya sudah tidak ada karena sudah bercampur
dan menjadi satu dan menjadi rasa dari makanan yang kita buat. Menjadi garam berarti Anda dan saya serta kita semua sebagai orang beriman itu tidak perlu nampak siapa kita, agama apa kita, tetapi kita tumbuh dan perbuatan iman kita bisa dirasakan dan menjadi berkat dan menjadi warna di dalam hidup bersama, di dalam persiaran hidup kita sebagai orang beriman. Ada begitu banyak orang beragama tetapi belum tentu beriman. Tetapi orang yang beriman pasti beragama. Orang yang beriman pasti di dalam perjalanan hidupnya senantiasa mengutamakan kasih, mengutamakan persaudaraan, mengutamakan perdamaian. Tetapi ketika orang beriman tidak mengerti apa yang diimani, yang justru menjadi radikal, yang justru dengan mudah mengungkapkan bahwa yang berbeda salah, yang tidak seiman sesat, yang tidak sejalan, itu harus dihindari bila perlu dilenyapkan. Beriman sama sekali tidak menuntut nyawa dari sesama kita. Beriman justru menjadikan diri kita berkat, menjadikan diri kita sebagai duta keselamatan dan bukan perpecahan. Seringkali kita terbalik-balik, merasa memiliki agama, merasa mengenal Tuhan, dan mulai mengatur Tuhan dan menyalahkan yang berbeda. Tetapi hari ini melalui Injil Matius, Yesus mengajak Anda dan saya serta kita semua untuk menjadi garam. Artinya menjadi sesuatu yang menginspirasi, yang membuat di sekitar kita menjadi berisi dan berbobot. Tidak hanya hidupnya itu kering, sehingga di mana kita berada senantiasa mampu menghantarkan setiap pribadi untuk mengandalkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Maka dia mengatakan, hendaknya cahayamu bersinar di depan orang agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Tuhan tidak perlu laporan agamamu, agamaku, atau agama kita itu apa. Tetapi yang Tuhan butuhkan kesetiaan dan kemauan kita untuk berproses dan menjadi pribadi yang layak di hadapan Tuhan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Di dalam hidup tentu kita berhadapan dengan masalah, persoalan, dan perbedaan. Tetapi belajar dari perjalanan rohani Nabi Elia dan juga dari pesan Yesus dalam Injil Matius, beranikah Anda dan saya serta kita semua untuk menjadi garam dunia? Berarti kita hidup di dalam iman dan bukan hidup hanya sekedar supaya dilihat bahwa kita memiliki agama. Jangan takut untuk hidup di dalam kebenaran, karena Tuhan senantiasa menjaga kita. Tuhan memberkati. Amin.